Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rubai binti Muawis adalah Syahabiyah yang hidup dalam naungan Islam. Hidupnya didedikasikan di medan perang untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain keberaniannya sebagai mujahidah, Ar-Rubai juga dikenal karena kecerdasannya. Karena kecerdasan dan wawasan yang luas, ia dipercaya sebagai referensi hukum, sirah Nabi, dan juga berbagai hadis. Banyak hadis diriwayatkan Ar-Rubai. Salah satu hadisnya yang meriwayatkan secara detail bagaimana cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sosok Ar-Rubai sebenarnya. Ia tumbuh besar dari sebuah pohon yang buahnya mudah dipetik dan rasanya manis. Ia adalah anak dari Muawis bin Afra, satu dari para pembesar pasukan Badar yang telah mendapat jaminan surga. Keluarga Afra mempunyai dedikasi tinggi dalam perang Badar. Mereka meninggalkan jejak penuh berkah dalam perang ini. Adalah Abu Walid, Utbah bin Rabi'ah, bersama dengan saudaranya yang bernama Syaibah, juga putranya Al-Walid bin Utbah tampil mewakili barisan pasukan kaum musyrikin. Mereka menantang kaum muslimin. Karena itu, majulah 3 pemuda Ansar menyambut tantangannya itu, yakni 3 bersaudara yang terdiri dari Muawis, Mu'az dan Auf. Semuanya adalah putra-putra Afra. Dari jiwa keberanian dan mujahid inilah darah Ar-Rubai lahir. Seperti keturunannya, keberanian yang dimiliki Ar-Rubai menjadikannya sebagai sosok yang gandrung dengan perjalanan jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pengalamannya dengan amalan puncak dalam Islam ini atau berjihad dimulai ketika ayahnya berpartisipasi dalam perang Badar. Ar-Rubai berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti berbagai peperangan dengan tujuan agar mendapatkan pahala dan balasan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para mujahidin. Dia ikut berkontribusi dalam jihad dengan melayani pengobatan para mujahidin, serta menyiapkan perlengkapan logistik mereka. Ar-Rubai adalah wanita mulia yang memiliki keberanian dalam perlawanan terhadap kebatilan dan kemusyrikan. Ibnu Katsir berkata mengenai Ar-Rubai, dia berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti berbagai peperangan guna mengobati para mujahidin yang terluka dan memberi minuman bagi mereka yang kehausan. Al-Bukhari mentakrid dari Ar-Rubai bahwa dia berkata, kami ikut peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu, memberikan minum, dan mengobati mujahidin yang terluka, serta membawa pulang mujahidin yang gugur ke Madinah. Ar-Rubai pun dikenal sebagai mujahidah kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya tak kenal takut dan selalu maju ke medan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Diriwayatkan ketika Ar-Rubai mengambil minyak wangi dari Asma binti Makrabah, ibu Abu Jahal. Lalu Asma menanyakan nasab Ar-Rubai. Lantas dia pun menyebutkan silsilah nasabnya. Kemudian Asma berkata, engkau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuannya, Abu Jahal. Mendengar jawaban Ar-Rubai, Asma naik pitam namun tidak berani melawan keberaniannya. Asma hanya menimpali, demi Allah, aku tidak akan menjual sesuatu kepadamu untuk selama-lamanya. Ar-Rubai merasa senang membuat Asma murka dengan berkata, haram bagiku untuk membeli sedikit saja dari minyak wangimu. Di berbagai peperangan, Ar-Rubai selalu berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar mendapatkan pahala dan balasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rubai masuk Islam di Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sana sebagai seorang muhajir, orang yang berhijrah. Saat itu dia masih berusia sangat muda. Ar-Rubai merupakan salah seorang Syahabiyah yang mendapat perhatian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan cukup dekat dengan beliau. Kedekatan tersebut menorehkan kedudukan dan kehormatan mulia Ar-Rubai di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Ar-Rubai pada pagi hari setelah malam pengantinnya, sebagai wujud silaturahim kepadanya. Hal itu terjadi setelah perang Badar. Dan dalam kunjungan itu, beliau juga menyempatkan diri untuk memberikan petunjuk kepada para wanita, demi kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tidak sedikit teks sejarah yang menyebutkan kemuliaan dan kehormatan kedudukan Ar-Rubai di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musa bin Harun al-Hamal mengatakan, Ar-Rubai binti Muawis telah mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memiliki kehormatan yang tinggi.
Kemudian Az-Zahabi menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ar-Rubai di hari pernikahannya, lalu duduk di atas kasurnya. Ini menunjukkan kesempurnaan kebahagiaannya. Begitu dekatnya Ar-Rubai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau biasa makan di rumahnya, menerima hadiahnya, dan menghormatinya. Dalam hal ini, Ar-Rubai memiliki cerita yang sungguh indah. Diriwayatkan mengenai Ar-Rubai bahwa suatu ketika dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sepiring kurma dan sepiring anggur. Seketika beliau menggantinya dengan emas atau perhiasan, seraya bersabda kepada Ar-Rubai, "Berhiaslah dengan ini." Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kedermawanan yang berpadu dengan kelembutan dan kemurahan kepada Ar-Rubai. Dalam lembaran-lembaran tentang kehidupannya, kita akan mendapatkan riwayat tentang kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ar-Rubai mengisahkan secara detail bagaimana cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Ar-Rubai, Rasulullah tengah melaksanakan wudhu, kemudian bersabda kepada Ar-Rubai, "Tuangkan air wudhu untukku." Selanjutnya Ar-Rubai menceritakan cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Masih banyak dari hadis yang diriwayatkan olehnya. Saking intensnya berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak heran jika Ar-Rubai terampil menyebutkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang indah. Diriwayatkan Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, "Kukatakan kepada Ar-Rubai binti Muawis bin Afra, sebutkan ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukku." Ar-Rubai menjawab, "Wahai anakku, engkau melihatnya laksana matahari terbit." Ar-Rubai meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 21 buah hadis. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ar-Rubai. Kedua imam ini bersepakat pada sebuah hadis darinya. Bahkan beberapa sahabat dan tabiin datang kepada Ar-Rubai untuk mendapatkan hadis. Sejumlah tabiin terkemuka juga meriwayatkan hadis darinya. Sebut saja Khalid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, Abu Ubaidah bin Ammar bin Yasir, dan lainnya. Satu riwayat menyebutkan Rubai binti Muawis bin Afra wafat pada tahun 37 Hijriah. Namun, riwayat lain menegaskan, ia wafat pada tahun 45 Hijriah, tepat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepeninggalan Ar-Rubai, beliau banyak memberikan teladan bagi muslimah dalam hal kebaikan, ketakwaan, keilmuan, dan semangat perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.